Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kava Nafisa Amalia dari Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Pajajaran dengan NPM 130210240240032. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai esai gagasan dan konsep map saya dalam blog People, Planet, and Prosperity. Yang pertama, saya akan mempresentasikan mengenai esai gagasan saya yang berjudul Aplikasi Adopsi Kucing untuk Mengurangi Angka Kucing yang Terlantar di Indonesia. Latar belakang penulisan esai ini adalah karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh WSPA, terdapat 15 juta kucing yang diadopsi dan dipelihara oleh manusia, dan hanya sebanyak 18 juta populasi anjing yang dipelihara oleh manusia. Hal ini sejalan dengan angka ketelantaran kucing yang ada di Indonesia dan di dunia. Di Jakarta sendiri, terdapat lebih dari 700.000 ekor kucing yang terlantar. Tidak terbayangkan berapa banyak kucing yang terlantar di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sebagian kecil dari kucing-kucing yang terlantar tersebut diadopsi dan ditampung oleh komunitas-komunitas pecinta hewan. Namun, masih banyak kucing-kucing yang terlantar dan hidup di jalanan, serta tidak memperoleh kesejahteraan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya ketelantaran kucing tersebut karena tidak adanya komitmen dari orang-orang yang memelihara kucing. Jadi mereka memelihara kucing, namun apabila sudah bosan atau kucing tersebut mengalami sebuah penyakit, kucing-kucing tersebut akan ditelantarkan. Atau karena adanya overpopulasi dikarenakan tidak terjadinya sterilisasi bagi kucing-kucing tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pembuatan aplikasi untuk mediator antara adopter dan orang yang sedang mencari adopter tersebut. Sebenarnya di luar negeri sudah ada beberapa aplikasi yang serupa, tetapi di Indonesia sendiri belum ada aplikasi yang seperti itu dan baru ada website. Seperti ini adalah tampilan dari aplikasi yang saya buat. Jadi untuk pengguna baru, di sini harus melakukan pendaftaran dengan cara mengisi email dan password email, lalu mereka akan mereka berperan sebagai orang yang sedang mengopen adopsi atau sebagai adopter. Lalu setelah itu, apabila orang tersebut sedang open adopsi, maka pengguna tersebut harus mengisi beberapa profil seperti alamat, nama, dan kontak yang dapat dihubungi, serta harus mengisi lokasi dalam Maps. Setelah itu, pengguna yang sedang mengopen adopsi juga harus mengisi profil dari kucing yang sedang dicarikan adopter, seperti ada foto, nama, usia, ras, jenis kelamin, riwayat penyakit, vaksin, steril, dan beberapa histori lainnya. Lalu untuk pengguna yang berperan sebagai adopter harus mengisi beberapa profil yang lebih lengkap seperti alamat, nama, kontak, beberapa track record apakah sudah pernah memelihara kucing, dan kesiapan untuk biaya, vaksin, dan sebagainya. Lalu adopter juga harus mengisi beberapa perencanaan untuk kucing yang akan diadopsi seperti perencanaan makanan, fasilitas, kandang, dan sebagainya. Lalu calon adopter juga diwajibkan untuk mengisi beberapa foto yang mendukung seperti foto fasilitas, foto kandang, dan juga surat pernyataan komitmen. Lalu apabila sudah mengisi seluruh profil tersebut, calon adopter dapat mencari kucing yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Salah satunya dengan mencari lokasi dari tempat tinggal. Jadi di sini akan mengisi provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Lalu nanti dapat mencari ras yang diinginkan. Misalnya ingin mencari kucing domestik atau kucing Persia atau kucing mix. Nanti juga dapat diisi rentang usia dari kucing yang dicari, jenis kelamin, dan apakah kucing tersebut sudah disteril atau belum. Setelah mengisi semua ini, akan muncul beberapa referensi kucing yang sesuai dengan apa yang sudah diisi sebelumnya. Nanti, apabila salah satu icon ini diklik, akan muncul profil kucing yang sudah diisi oleh sang pencari adopter, seperti nama, ada ras, jenis kelamin, dan lain-lain. Lalu di sini nanti akan ada kontak untuk menghubungi. Jadi nanti apabila tertarik dengan kucing tersebut, dapat menghubungi kontak yang sudah tertera. Nah, setelah itu akan terjadi komunikasi antara adopter dan orang yang sedang mencari adopter tersebut. Seperti itu.
Nah, kelebihan dari aplikasi yang saya buat sendiri, apabila di Indonesia baru ada website yang digunakan untuk mencari adopter. Nah, website tersebut memiliki beberapa kekurangan seperti dapat terjadinya keterlantaran kucing dikarenakan kurangnya komitmen dari adopter tersebut dikarenakan tidak adanya proses seleksi yang mumpuni. Nah, dengan adanya pembuatan aplikasi ini diharapkan kucing-kucing yang terlantar dapat memperoleh kesejahteraan yang sama dengan kucing-kucing yang lainnya, serta terhindar dari berbagai cedera, penyakit, dan juga dapat lebih mudah untuk mencari makanan karena dipelihara oleh seseorang. Lalu selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai konsep map saya dalam People, Planet, and Prosperity. Di sini saya akan kembali mempresentasikan mengenai konsep map dalam blok 3P. Jadi dalam blok People, Planet, and Prosperity terdapat beberapa subbab. Yang pertama adalah Global and National Issue, lalu Veterinary Medicine System Challenge, lalu ada World of Veterinary Medicine, dan yang terakhir adalah Fundamental Properties of Living Organism. Yang pertama kita bahas adalah mengenai Global and National Issue on Veterinary Medicine System Challenge. Jadi di sini kita akan membahas mengenai SDGs atau Sustainable Development Goals yang memiliki 17 poin-poin. Dalam ke-17 poin ini, dokter hewan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Lalu, dalam mewujudkan SDGs, kita juga memerlukan One Health. One Health yaitu kolaboratif antara dokter, dokter hewan, dan pemerhati lingkungan dalam mewujudkan lingkungan, makhluk hidup, dan juga hewan yang sejahtera serta sehat. Jadi, peran dokter hewan dalam mewujudkan One Health sendiri ada dalam pengawasan penyakit zoonosis, keamanan pakan, kolaborasi lintas sektor, edukasi, dan konservasi satwa liar. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai Veterinary Medicine System Challenge. Yang pertama adalah mengenai Modern Livestock and Poultry Industry. Jadi dalam materi ini kita akan membahas mengenai 4 subhewan, yaitu ada sapi yang terbagi menjadi 2, yaitu sapi potong dan sapi perah, lalu kambing dan domba, lalu kemudian ada babi, lalu kemudian ada horse atau kuda, dan yang terakhir adalah poultry industry atau industri unggas. Industri unggas sendiri terdiri dari ayam, lalu ada bebek, unggas, angsa, dan juga kalkun. Yang pertama adalah beef cattle atau sapi potong. Jadi di sini kita membahas mengenai breed-breed dari beef cattle yang terdiri dari Angus, lalu Limousin, Hereford, Simmental, Brahman, Brangus. Lalu ada juga breed sapi dari Indonesia seperti sapi Bali, sapi Madura, dan juga sapi Ongole. Lalu yang selanjutnya adalah seleksi and judging, yang untuk sapi potong sendiri lebih kepada bentuk tubuhnya yang bersegi panjang dan juga berotot. Lalu ada housing and equipment dalam memelihara sapi potong. Kita memerlukan feedlot, corrals, feeding facility seperti feed bank, dan sebagainya. Lalu ada karakteristik dari dairy enterprise atau dari dairy cattle. Lalu di sini ada perbedaan dari karakteristik peternakan sapi perah di Indonesia dan juga di luar negeri seperti dari skalanya, produktivitas, dan kualitas genetik. Lalu di sini kita juga membahas mengenai breeds dari sapi perah seperti ada Friesian Holstein, Jersey, dan Milking Shorthorn. Lalu di sini ada seleksi and judging yang terdiri dari bentuk badan yang trapesium, lalu dari ambing dan puting dari si sapi perah sendiri. Lalu ada housing dan equipment dari sapi perah yang secara keseluruhan tidak terlalu berbeda jauh dengan sapi potong. Lalu di sini ada swine atau babi. Di sini ada beberapa breeds babi yang populer seperti Berkshire, Yorkshire, Duroc, Hampshire, Landrace, dan sebagainya. Dan judging dari babi yaitu ada otot, bagian atas, dan sebagainya. Lalu untuk housing sendiri ada kandang, yaitu kandang kelompok, kandang individu. Lalu ada bentuk-bentuk seperti lantai, suhu, breeding facilities, dan gas station. Lalu yang selanjutnya adalah sheep and goats. Ada breeds, yang pertama ada kambing, seperti ciri-cirinya dari breeds kambing yang terkenal. Lalu ada breeds domba yang terkenal di Indonesia dan ciri-cirinya. Lalu di sini kita membahas mengenai judging and selection dari domba dan kambing yang baik untuk kita ternakan. Lalu ada housing untuk kambing dan domba yang sebenarnya tidak terlalu beda jauh juga. Lalu ada perbedaan dari kambing dan domba dari segi bentuk wajah, tanduk, lalu dari segi ekor, dan bentuk badan. Lalu ada selection dari horses yang terdiri dari heavy horse, kuda kecil, dan kuda sedang. Lalu ada judging horse yang terdiri dari rasio badan,
kaki, dan yang lebih utama dari horse sendiri adalah kaki yang tidak boleh berbentuk O ataupun X. Lalu ada housing dari horse sendiri, lalu ada poultry yang terdiri dari ayam. Ayam sendiri ada dua, yaitu ayam petelur dan ayam pedaging yang ini merupakan final stock. Lalu ada bebek, ini ada beberapa bebek yang terkenal di Indonesia seperti bebek Peking, Serati, Bali, dan Mojosari. Lalu ada kalkun, ini ada ciri-ciri dari kalkun. Lalu ada breed yang terkenal seperti kalkun lokal, kalkun broad breasted, dan sebagainya. Lalu ada angsa juga yang memiliki ciri-ciri juga seperti yang sudah tertera. Lalu breed dari angsa yang terkenal di Indonesia. Lalu ada feeding and management dari poultry industry sendiri. Lalu selanjutnya dalam peternakan sendiri kita harus mewujudkan animal behavior dan animal welfare. Animal behavior sendiri adalah perilaku hewan yang sesuai dengan yang seharusnya. Lalu animal behavior juga berkaitan dengan animal behavior juga berkaitan dengan animal welfare karena dalam Five Freedom Animal Welfare terdapat freedom to express normal behavior, lalu ada freedom from hunger, freedom from discomfort, dan sebagainya. Lalu ada domain dari animal welfare. Lalu animal welfare juga tidak hanya diterapkan dalam peternakan, tetapi juga harus diterapkan dalam animal laboratory atau hewan dalam laboratorium. Di sini ada prinsip etik biomedis, prinsip 3R dalam penerapan sains laboratori animal, dan sebagainya. Lalu dalam animal welfare sendiri ada bebas dari rasa sakit ataupun penyakit. Dan di sini kita bahas dalam epidemiologi yang membahas mengenai apa itu penyakit, asal-usul, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu di sini ada komponen-komponen dari epidemiologi seperti agen, host, dan environment. Lalu ada pola penyebaran penyakit dan proses penyebarannya. Lalu, jika ada sebuah penyakit, pasti ada pengobatannya. Di sini kita membahas mengenai pengobatan tersebut dalam farmakologi. Namun, pada blog ini kita masih belum membahas terlalu spesifik mengenai farmakologi. Nah, sebelum farmakologi, kita akan melakukan diagnosis dan clinical examination untuk mendukung adanya pembuatan obat-obat sendiri. Jadi, diagnosis ini ada yang berbasis data, lalu ada perencanaan manajemen, lalu diagnosis yang kemudian dilanjutkan dengan prognosis atau perkiraan mengenai perkembangan suatu penyakit. Lalu kemudian baru adanya farmakologi atau yang membahas mengenai pembuatan obat yang mengobati mengenai penyakit-penyakit yang kita bahas di epidemiologi, dan pembuatan obat ini didukung dengan adanya diagnosis yang kita bahas sebelumnya. Di sini ada farmakologi hewan yang mencakup beberapa bidang seperti farmakognosi, farmakokinetik, dan sebagainya. Lalu dalam penyakit sendiri, penyakit dapat diawali oleh sel yang merupakan unit terkecil dalam makhluk hidup. Nah, sel ini memiliki perbedaan antara prokariotik dan eukariotik. Dalam hewan sendiri merupakan sel eukariotik, dan ada beberapa ciri-ciri dalam sel hewan sendiri seperti ini. Lalu dalam sel sendiri terdapat DNA. Nah, DNA ini terdapat dalam asam nukleat. Nah, asam nukleat terdiri dari dua hal, yaitu DNA dan RNA. RNA terbagi menjadi tiga, ada mRNA, RNA, rRNA, yang memiliki fungsinya masing-masing. Lalu DNA juga terdapat mtDNA, DNA repetitif, dan DNA non-repetitif. Lalu terdapat sintesis protein yang terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi, yang terdiri dari inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Lalu ada juga mutasi genetik yang terjadi karena perubahan permanen dalam urutan DNA yang memiliki beberapa jenis seperti mutasi alami dan mutasi induksi. Lalu ada mutasi gen, mutasi kromosom, dan sebagainya. Lalu ada juga integrasi virus dalam kromosom yang dapat mengakibatkan lisogeni dan juga transduksi. Lalu kita membahas mengenai fisiologi atau mengenai fungsi-fungsi dan sel-sel hewan yang semestinya. Di sini ada beberapa reaksi enzimatik seperti dopamin, norepinefrin, dan juga epinefrin. Lalu kemudian, jika dalam fisiologi kita membahas mengenai sistem dalam tubuh yang semestinya, kita juga membahas mengenai cedera sel. Nah, cedera sel sendiri ada beberapa penyebab seperti karena adanya defisiensi oksigen, lalu karena agen fisik, agen infeksius, ketidakseimbangan nutrisi, genetic derangement, karena disfungsi imun, penuaan, dan sebagainya. Nah, untuk cell injury sendiri terdiri dari dua, yaitu reversible cell injury, yaitu injury yang dapat kembali pulih ke dalam keadaan semula, dan juga irreversible cell injury, yaitu yang tidak dapat kembali ke bentuk semula dan biasanya disebut sebagai kematian sel.
Kematian sel sendiri ada dua, yaitu apoptosis, yaitu kematian sel yang terprogram, dan onkosis, yaitu kematian sel yang tidak terprogram. Sebelumnya, terdapat pembengkakan akut dalam sel yang terjadi karena adanya kegagalan pompa ion kalium yang menyebabkan ion natrium dan air tersebut masuk ke dalam sel. Nah, dalam pembengkakan akut ini dapat terjadi karena hipoksia ataupun karena cedera membran sel secara langsung ataupun tidak langsung. Apabila pembengkakannya ini masih singkat dan ringan, maka dapat pulih ke keadaan semula. Namun apabila pembengkakannya sudah lama, maka dapat terjadi kematian sel atau nekrosis. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai iskemia dan juga healing. Iskemia sendiri adalah peradangan pada sel sebagai respons dari sel injury. Nah, inflamasi sendiri atau peradangan pada sel ini terjadi dalam beberapa tahap, yaitu ada tahap cairan, tahap seluler, dan tahap reparatif. Lalu prosesnya pun ada yang simple atau tidak simple. Kalau untuk yang simple, ini apabila sudah rusak, maka akan ada aliran molekul yang menarik sel darah putih, lalu akan terbentuk jaringan yang baru. Namun apabila proses yang tidak simpel, ada beberapa proses di dalamnya seperti hiperemia aktif, kebocoran cairan, penyembuhan, lalu terdapat zat pemicu dari adanya inflamasi sendiri. Nah, inflamasi ini ada dua, yaitu inflamasi akut dan inflamasi kronis. Nah, untuk inflamasi kronis sendiri adalah inflamasi akut yang tidak kunjung selesai dan memiliki mekanisme dasar seperti resistensi infeksi, isolasi mikroba, serta autoimunitas. Proses dari peradangan kronis ini juga lebih kompleks daripada peradangan akut. Lalu peradangan kronis memiliki beberapa kategori yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah healing atau penyembuhan dari proses inflamasi sendiri atau penyembuhan dari adanya cedera sel, yaitu ada primer dan juga sekunder. Jadi dalam setiap pembahasan di blok 3P ini memiliki saling keterkaitan seperti epidemiologi yang berkaitan dengan farmakologi dan juga diagnosis, lalu ada animal welfare yang berkaitan dengan modern livestock, lalu pembahasan mengenai sel yang berkaitan dengan biochemistry, sel injury, dan juga inflamasi dan healing. Sekian dari saya, terima kasih.